Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya, Ramadan tiba. 107,7 DJ FM bekerja sama dengan remaja Masjid Baitur Rahman Besuki selama bulan Ramadan menjelang buka puasa dari jam 4 hingga jam 5 sore di program siar Kalam Rama, kajian Islam bulan Ramadan dengan penyaji dan tema yang berbeda setiap hari selama bulan Ramadan. Simak terus 107,7 DJ FM Besuki menjalin silaturahmi, meningkatkan kualitas insani. Remaja Masjid Besar dan yang kami hormati tuan rumah daripada studio DJFM Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Denny, yang terhormat dan yang saya hormati rekan-rekan remaja Masjid Besar Baitur Rahman Besuki, wabil khusus yang saat ini hadir di studio ada tim multimedia yang digawangi oleh D. Afif, yang mudah-mudahan D. Afif ini yang masih statusnya sebagai pelajar diberi kelancaran dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta pemirsa setia radio DJFM dan YouTube channel Remas Baitur Rahman Besuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa ala rasulillah ibn abdillah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita semua anugerah sehingga pada sore hari ini di hari ke-29 bulan Ramadan kita sama-sama masih bisa beraktivitas dan sama-sama masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan juga karena beliau pula yang akan kita harapkan kelak syafaatnya di hari kiamat. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir bersama kami di studio DJFM Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sofi selaku pemateri. Materi kita sore ini cukup unik ya, mengingat bulan Ramadan yang kita jalani sudah tinggal menghitung hari. Tentunya cobaan itu lebih berat di hari akhir-akhir Ramadan daripada di awal-awal Ramadan. Mungkin itu sebabnya mengapa Lailatul Qadar itu terdapat pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena memang seperti yang kita rasakan bersama, cobaan kita di akhir bulan Ramadan itu semakin berat daripada ketika di awal-awal bulan Ramadan kemarin. Untuk itu temanya pada sore hari ini adalah ada apa dengan hatimu. Nah, ini kita bicara masalah hati ini. Karena hati kita kalau dengan bahasa Madura mungkin banyak ngeruweng gitu ya. Banyak yang mencoba sehingga banyak cobaan, banyak ujian sehingga bikin kita jengkel dan lain sebagainya. Dan ini ujian yang terberat itu kalau bagi saya pribadi itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Maka dari itu kita akan simak dengan seksama ya. Apa yang akan disampaikan, pencerahan-pencerahan yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sofi tentang ada apa dengan hatimu. Hati kita ini ada apa sebenarnya Ustadz? Hati kita kosongkah, terisikah, atau diisi oleh sesuatu hal yang lain? Kenapa kok
Ya misalkan sholat ya, ibadah yang sering kita lakukan sulit sekali untuk khusyuk. Hati kita tuh ada siapa sebenarnya? Padahal dalam sholat ada kalimat ketika kita sholat Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Artinya tidak ada hal lain kecuali Allah, karena Allah yang Maha Besar. Tetapi ketika sholat justru pikiran kita, hati kita melayang kemana-mana. Saya mikirin otang, atau ketika hujan turun di tengah sholat mikirin cucian masih dijemur belum diambil gitu, dan lain sebagainya. Ada apa dengan hati kita? Baik, untuk menyingkat waktu ya, karena memang menurut saya nggak cukup 1 jam untuk bahas yang namanya masalah hati. Jadi kita berikan seluas-luasnya, sepanjang lebarnya kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sofi. Kalau saya terlalu lama mengawali, nanti malah kita nggak dapat pencerahan tentang hati, ntar hati kita malah tidak terjaga dengan baik. Baik, dipersilakan Ustaz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Remas Baitur Rahman Besuki dan para pendengar radio DJFM, semuanya saja muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri kajian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, sesuai dengan tema, ada apa dengan hatimu? Ini satu pertanyaan yang sepertinya sangat sederhana, tapi membutuhkan jawaban yang sangat panjang. Hati perlu kita ketahui bersama apa yang disebut dengan hati. Dalam hal ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika disebut hati, maka itu akan mempunyai 2 makna atau 2 arti. Sebagaimana ini disebutkan di dalam kitab Ma'lumatun Muhimmatun Anil Qalbi, pengetahuan penting tentang hati. Ini satu kitab khusus tentang membahas tentang hati yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Hati itu mempunyai 2 arti, 2 makna. Yang pertama adalah Allahmus sanubari asyakal al-muda fil janibil yusri minas sadri, adalah satu bentuk, satu gumpal daging yang terletak di dada sebelah kiri dari diri seseorang. Itu hati yang berbentuk. Jadi makanya para ulama juga ada yang mengajarkan kalau sholat itu hendaknya kita ini meletakkan tangan kita ketika bertakbir agak miring ke kiri. Kenapa? Karena di situ terletak hati. Alasannya apa? Biar ketika sholat hati itu jauh lebih khusyuk. Itu ijtihad para ulama. Juga sebagian ulama kita bisa lihat, terutama para ulama yang memakai imamah atau sorban itu, sebagian meletakkan ekornya. Biasanya orang pakai sorban itu di belakangnya ada ekornya. Kadang ada yang diletakkan agak ke depan, tepat di dada sebelah kiri. Ini juga sebagai terapi agar hati ini lebih tenang. Ada juga yang biasanya ekornya itu diletakkan di sebelah kanan. Ini murni karena mengikuti Kanjeng Nabi. Hal-hal yang baik itu diletakkan sebelah kanan. Nah, jadi hati itu ada 2. Ada hati yang berbentuk, ada hati yang tidak berbentuk. Yang sedang kita bahas sekarang ini adalah hati yang tidak berbentuk. Karena hati yang berbentuk ini nanti akan dibahas secara ilmu kedokteran, secara medis. Yang akan kita bahas hari ini adalah hati yang tidak berbentuk.
atau yang bisa disebut dalam istilah kitabnya latifatun rabbaniyah ruhaniyah, sesuatu yang halus yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bagaimanapun, sebagaimana mulut ini punya bahasa, hati ini juga punya bahasa sendiri. Hati jika berbicara, maka sebenarnya lisan ini tidak mampu untuk menerjemahkan 100% apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Tidak bisa. Jadi semisal ketika ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan cinta misalnya, satu contoh. Di dunia ini tidak ada satupun orang yang bisa mendefinisikan cinta dengan sebaik-baiknya, tidak ada. Kenapa? Karena cinta itu adalah urusan rasa. Dan rasa itu ada di dalam hati. Mungkin agak sedikit jelimet ya, saya analogikan. Satu contoh. Ini pernah ada satu cerita di pondok saya dulu di Jombang. Jadi ada santri yang masih belum lulus, kemudian dia menikah. Yang namanya menikah, biasanya ada malam pertama. Ya, itu santri ini kemudian setelah selesai malam pertama, balik ke kamarnya masing-masing. Yang perempuan balik di pondok putri, yang laki-laki balik di pondok putra. Akhirnya teman-temannya ini tanya, gimana, apa malam pertama itu rasanya seperti apa? Sudah dijelaskan mulai 1 menit, 2 menit sampai beberapa jam, tidak paham. Ya walaupun dijelaskan sampai 30 hari mungkin tidak bakal paham. Kenapa? Karena urusan rasa. Kalau tidak merasakan sendiri tidak mungkin bisa. Satu contoh yang lain misalnya, orang tidak pernah minum kopi. Kita cerita minum kopi itu rasanya enak. Coba kita jelaskan enak itu seperti apa? Tidak mungkin bisa. Kopi itu pahit dan agak manis. Coba kita jelaskan rasa pahit itu seperti apa? Bisa apa enggak bisa? Saya yakin tidak akan bisa. Ini rasa soalnya. Kayaknya kalau dalam istilah bahasa anak muda sekarang itu jangan terlalu banyak kata, karena terlalu banyak kata akan melahirkan dosa dan dusta. Biarlah hati yang berbicara, gitu. Karena hati lebih tahu tentang rasa. Jadi gitu kalau jadi kalau istilah anak muda sekarang seperti itu. Jadi hati itu sesuatu yang ada yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak berbentuk. Sebagaimana ada sebuah syair yang mengatakan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu dalilan. Sesungguhnya ucapan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Lisan ini hanya bisa menerjemahkan. Tapi itu tidak bisa menerjemahkan 100%. Tidak bisa. Bagaimanapun tidak bisa. Karena hati ini punya bahasa sendiri. Kadang hati itu antara satu hati dengan hati yang lain bisa berkomunikasi. Ini sudah sering saya praktekkan seperti ini. Kadang saya tanpa harus berbicara, kadang orang yang saya inginkan itu tahu apa yang ada di dalam hati saya ketika memang hatinya nyambung. Satu contoh. Pernah suatu ketika, jadi tidak harus wali seperti itu, bisa orang biasa bisa, kalau hatinya nyambung itu tahu apa yang diinginkan itu tahu, tidak harus wali, minimal wali murid. Pernah satu ketika saya pergi ke Bogor, acara pertemuan alumni selama 3 hari. Kemudian setelah itu saya pulang. Kemudian saya ngabari di rumah bahwa saya mau pulang. Saya cuma ngabari seperti itu aja. Kemudian di dalam hati saya nanti setelah nyampe rumah, karena saya masih belum makan, saya pengen makan sate. Saya pengen makan sate. Dan satenya ini sudah saya tentukan di dalam hati saya. Saya pengen sate. Kebetulan di satu tempat itu, tidak saya tunjuk nanti dikira promosi nanti. Di satu tempat itu. Ada orang jual sate, dan saya suka itu. Ini setelah nyampe rumah, dan saya sudah buka pintu, sudah disediakan sate, dan satenya ini juga sate kambing sesuai dengan keinginan saya. Setelah saya tanya ini beli dari mana? Beli di sana, sama persis seperti apa yang saya inginkan. Padahal saya beli sate bukan hanya cuma di situ. Ini artinya hati itu punya bahasa sendiri, dan ini bisa dibuktikan antara anak dengan orang tua. Juga sering kali hati itu sangat peka sekali. Karenanya
kadang ada orang itu kalau sehatinya sudah nyambung, walaupun tidak kenal, dia ini ngobrol enak. Karena hatinya sudah berbicara. Orang kalau sudah tidak nyambung hatinya, walaupun seakrab apapun, tidak mungkin bisa nyambung. Karena hati ini sangat peka sekali. Yaitu hati. Jadi hati itu ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Sedangkan yang kita bahas ini adalah hati yang tidak berbentuk, tapi hanya bisa dirasakan. Hati itu dalam bahasa Arab disebut qalbun. Qalbun. Kenapa disebut qalbun? Li'annahu yataqallab. Karena hati itu berbolak-balik. Suka berbolak-balik. Pagi Islam, bisa jadi malamnya sudah tidak Islam. Pagi rindu, sore benci. Nah, ini hati namanya, berbolak-balik. Perasaan itu berubah-ubah dengan begitu sangat cepatnya. Itu namanya hati. Sebagaimana kenapa manusia dalam istilah bahasa Arab disebut insan, ada dua pendapat. Karena linisyanihi, karena manusia itu punya sifat lupa. Justru sifat lupa yang ada dalam diri manusia ini membawa hikmah. Kalau seandainya manusia ini tidak punya sifat lupa, bahaya ini. Contoh ya, ada sepasang suami istri. Kemudian istrinya hamil. Kemudian melahirkan. Melahirkan ini pasti sangat sakit sekali. Urusan melahirkan ini. Tapi kenapa kok ada anak kedua? Ada anak ketiga? Ada anak keempat? Sudah lupa rasanya sakitnya melahirkan ini. Lebih kerasa enaknya. Lebih kerasa enaknya katanya moderator. Artinya seandainya itu tetap orang itu tidak bisa lupa, ini juga susah. Karenanya ini juga, kalau anak muda sekarang ada istilah move on ya. Kalau orang tidak bisa move on ini kan juga susah ini. Nah, seperti itu. Karena linisyani. Yang kedua, wa ma summiyal insan illa li unsihi. Disebut insan karena dia ini tidak bisa hidup kecuali dengan orang lain, karena dia bisa gembira dengan orang lain. Kalau kita merasa bahwa diri kita manusia, kemudian kita hidup sendiri, perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Jadi itu seputar tentang hati. Kemudian kenapa saya membuat judul ada apa dengan hatimu? Karena di dalam hati itu banyak sekali isinya. Ada yang bermanfaat, ada yang membahayakan. Yang bermanfaat adalah ketika hati kita dipenuhi dengan cinta. Tadi itu ada yang menjawab di grup itu, komentari judul saya, ada Ustadz Haji Abu itu. Ada apa dengan hatimu? Dijawab cinta. Itu bagus. Kenapa? Karena ketika hati sudah dipenuhi dengan cinta, apapun akan berbuah kebahagiaan. Tapi jika hati ini dipenuhi dengan berbagai macam penyakit dan kotoran, ini justru sangat berbahaya. Satu analogi, kita dalam satu ruangan yang sempit, tapi di situ banyak kotoran, banyak sampah. Kita betah apa enggak? Kita sumpek apa enggak? Jawabannya pasti tidak betah. Pasti sumpek hatinya itu. Hidupnya sumpek. Sebagaimana manusia hidup itu sesuai dengan hatinya masing-masing. Kalau hatinya dipenuhi dengan kotoran, hidupnya banyak yang kotor-kotor. Mulai dari pikirannya, prasangkanya, perbuatannya, ucapannya dipenuhi dengan kotoran. Karena isinya adalah kotoran. Nah, kadang kita ini suka membanding-bandingkan urusan penampilan dohir, penampilan luar, kita begitu sangat memperhatikan. Dan ini bukan berarti disalahkan. Benar, penampilan luar itu penting. Satu contoh misalnya, saya pakai baju putih, kemudian baju putih saya ini terkena kotoran. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan pasti membersihkan kotoran ini dari baju putih saya ini. Kenapa? Alasannya lihat orang lain. Karena malu dilihat orang lain. Padahal di dalam hidup ini yang dilihat Allah dari hamba-hambanya bukan tampilan luarnya, akan tapi kejernihan dan kebersihan hatinya. Seakan-akan kita ini lebih malu dilihat oleh orang lain, lebih malu dilihat oleh makhluk dibanding ketika dilihat oleh Al-Khaliq. Padahal yang dilihat oleh Allah itu adalah hati. Karena tidak heran Rasulullah dalam salah satu hadis sahihnya beliau bersabda,
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad kalian, tubuh kalian, dan juga tidak pada rupa kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Ada apa dengan hatimu? Apakah kita tidak malu ketika Allah melihat hati kita dalam keadaan kotor, padahal yang dilihat Allah adalah hati kita. Kita lebih mementingkan penampilan lahir, penampilan luar daripada penampilan dalam. Walaupun sebenarnya penampilan luar ini juga sangat penting, akan tapi jauh lebih penting kita memperbaiki hati atau batin kita masing-masing. Lalu apa saja isi hati yang bisa membahayakan kita? Secara umum ada 3 kotoran dan penyakit yang bisa membahayakan kepada hati kita. Kita ini ketika terkena penyakit, satu contoh, misalkan kepala pusing atau perut sakit, mah, kita mau kemana? Cari dokter biar sembuh penyakitnya. Coba ketika hati kita ada penyakitnya, ada iri, ada dengki, ada benci, ada hasut, ada sombong, pernah tidak kita bersegera untuk kita segera mengobati? Padahal itu jauh lebih berbahaya. Kenapa jauh lebih berbahaya? Penyakit dohir itu jika kita sudah meninggal dunia, sudah selesai urusan. Tidak mungkin ada operasi lanjutan di alam kubur, tidak mungkin. Tapi penyakit batin, misalnya kita punya penyakit sombong, iri, dengki, benci, walaupun kita sudah meninggal dunia, masih ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu pentingnya kita untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Secara umum ada 3 penyakit dan kotoran yang sangat berbahaya di dalam hati kita masing-masing jika kita tetap memelihara dan memumpuk ada di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, al-kibru, sombong. Ini penyakit berbahaya, lebih berbahaya daripada corona. Kenapa berbahaya? Disebutkan oleh para ulama, karena yang pantas untuk sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat al-jabbar, al-mutakabbir, yang maha sombong. Alasan pertama, seakan-akan kita ini menyamai sifatnya Allah. Yang pantas untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya kita ini apakah tidak malu? Kita ini tercipta berasal dari sesuatu yang menjijikkan. Apa? Sperma. Dan berakhir dengan sesuatu yang menjijikkan pula. Apa? Bangkai. Kita ini orang yang menjijikkan isinya. Yang kita sombongkan itu apa? Dan ada satu resep sederhana. Saya ingat betul itu, ada salah seorang kiai dari Mojokerto pernah memberikan resep agar kita ini tidak sombong. Beliau ngasih resep sangat sederhana sekali. Mohon maaf ini agak terlalu jijik ya, agak terlalu jorok. Beliau memberikan resep. Jadi beliau memberikan resep, suruh nyiapkan satu mangkok. Mangkok itu letakkan di depan kita masing-masing. Mangkok diletakkan di depan. Kemudian beliau itu memerintahkan, coba isi yang ada di dalam hidung itu apa? Kotoran ya, tidak mungkin emas ya, kotoran. Coba itu ambil, taruh di mangkok situ. Yang keluar dari mulut apa? Kotoran. Tidak mungkin berlian, taruh di mangkok situ. Yang keluar dari telinga apa? Kotoran lagi, coba taruh di mangkok itu. Yang keluar dari jalan depan yang bagian bawah ini dan jalan belakang apa? Masa emas? Tidak mungkin. Semuanya kotoran. Semuanya kotoran. Coba kamu perhatikan betul. Kamu itu isinya kotoran. Yang kamu sombongkan itu apa? Yang kamu banggakan itu apa? Ini sesuatu penyakit yang sangat kronis, yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada corona. Karena ketika corona ini kita sudah meninggal, sudah tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi ketika kesombongan yang menjadi penyakit di dalam hati kita, masih ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa dulu kamu sombong? Karenanya salah satu
yang menjadi penyebab kenapa iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iblis pertama dia punya sifat sombong. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Sombong. Ketika iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, iblis berkata, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam karena aku tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Sebuah kesombongan. Padahal iblis ini awal mulanya adalah makhluk Allah yang banyak ibadahnya di hadapan Allah. Sampai disebutkan dalam satu keterangan, di bumi ini tidak ada satupun, tidak ada satu jengkal bumi pun yang tidak pernah digunakan sujud oleh iblis. Saking hebatnya iblis. Tidak ada satu jengkal pun yang tidak pernah digunakan sujud oleh iblis. Tapi iblis gara-gara memupuk satu penyakit yang ada di dalam hatinya, yaitu penyakit sombong dan ujub, merasa diri jauh lebih baik daripada orang lain, akhirnya iblis ini terlaknat oleh Allah. Dalam satu versi yang lain, iblis ini sebenarnya pernah mendapatkan bocoran ketika iblis ini diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Iblis ini tahu nanti ada satu yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis ini sudah tahu, tapi masih belum tahu siapa yang tidak sujud itu. Akhirnya, ini satu versi yang lain, ketika Allah sudah memerintahkan semua makhluknya, semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam, iblis ini tidak sujud, mau memperhatikan, mau ngecek siapa sebenarnya yang tidak sujud. Ternyata dia sendiri yang justru tidak sujud. Ini artinya karena hatinya yang sedang bermasalah. Ada apa dengan hatimu? Nah, itu sombong. Kalaupun kita mempunyai kelebihan atau keistimewaan yang misalkan kita punya, sudah semestinya kita tidak perlu menyombongkan diri di hadapan orang lain. Kenapa? Karena semua itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan-akan memamerkan yang bukan milik kita. Seperti orang jaga parkir. Ada sepeda motor yang NMAX, ada Vario, ada Beat, bahkan ada mobil. Kemudian dia bangga, oh ini punya saya, padahal cuma titipan. Ini satu kesalahan besar. Ada apa dengan hatimu? Jika hatimu seperti itu, bagaimana kamu bisa bahagia? Karena kamu menyimpan satu penyakit yang akan membahayakan dirimu. Itu yang pertama. Penyakit pertama adalah sombong. Dan Allah ini sangat bisa. Seandainya Allah ini ketika kita punya banyak kelebihan kemudian diambil secara tiba-tiba, sangat bisa. Disebabkan karena kesombongan kita. Yang kedua, penyakit yang paling berbahaya adalah riya. Riya itu pamer kepada manusia. Tip agar kita tidak riya sangat gampang sekali sebenarnya. Satu pertanyaan yang saya ajukan, yang bisa memberi pahala itu siapa? Manusia? Bukan. Bukan ya? Hewan? Bukan. Yang bisa memberi pahala siapa? Allah. Tapi kenapa ketika kita beribadah, seringkali kita beribadah bertujuan karena manusia? Seakan-akan manusia bisa memberikan imbalan kepada kita. Karena di dalam beberapa kitab dijelaskan, orang-orang yang riya itu besok di hadapan Allah dipanggil. Itu kamu minta pahala sama si fulan. Ya sudah, diam saja, mereka tidak bisa. Ini menunjukkan seakan-akan ada jauh yang lebih berhak untuk kita hormati melebihi Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat-singkat saja karena ini sudah jam 4:39. Yang ketiga, penyakit yang paling berbahaya yang ada di dalam diri manusia adalah penyakit hasad, iri. Penyakit ini begitu sangat berbahaya. Karena bagaimanapun Allah ini memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, sudah ada takarannya masing-masing. Kita tidak perlu iri kepada orang lain. Seakan-akan kita ini protes, Allah ini salah. Kenapa si A kok diberi kaya, si B diberi miskin, yang satunya pintar, satunya bodoh? Seakan-akan kita jauh lebih tahu dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah kitab itu mu'adah, seakan-akan orang yang melawan Allah, munazaah, melawan Allah Subhanahu wa taala. Kadang iri itu ada dua macam. Ada iri dalam hal urusan duniawi, ada iri dalam hal urusan ilmu. Urusan duniawi mungkin sudah kita kenal bersama.
Orang kaya diiri sama orang yang tidak suka dan bahkan melakukan hal-hal yang mungkin diharamkan, bisa disantet, bisa disihir, bisa dirampok, begal dan lain sebagainya. Ada yang jauh lebih berbahaya dibanding urusan duniawi, urusan ilmu dan kebaikan. Kenapa jauh lebih berbahaya? Karena sebenarnya urusan ilmu itu kita tidak perlu iri kepada orang lain yang jauh lebih hebat dibanding kita. Satu contoh, ketika si Ustadz si Fulan dia membuka satu pengajian, kita tidak perlu iri jika adalah salah satu jamaah atau murid kita ngaji kepada beliau. Kenapa? Karena beban kita dalam berdakwah terkurangi. Coba seandainya semua umat ini ngaji kepada saya, apakah saya mampu? Mestinya seperti itu. Hanya dua iri yang diperbolehkan di dalam Islam. Satu, iri kepada orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Bukan urusan ada orang lain yang ikut dengannya. Orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Kita iri biar termotivasi untuk bisa meniru kepada orang tersebut. Yang kedua, iri terhadap orang yang punya banyak harta atau orang kaya yang dia menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya dua iri itu yang diperbolehkan. Selain itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ini ada satu cerita sebagai penutup, mungkin kalau nanti tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Dulu pada masa Rasulullah, pada saat itu Rasulullah sedang mengadakan pengajian. Tiba-tiba di tengah-tengah mengadakan pengajian, Rasulullah ini berkata, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ini para sahabat ini terperanjat. Siapa ini? Penasaran. Masa saya? Masa saya? Masa saya? Ternyata orangnya biasa, bawa sandal 2. Oh, ini kok penampilannya biasa. Rahasianya apa ini? Kok sampai Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga? Ini ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar bin Amr bin As. Beliau minta izin kepada orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga untuk menginap 3 hari 3 malam. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini berkata, saya ini ada masalah dengan keluarga, ada pertengkaran di dalam keluarga saya, makanya saya ini ngungsi di sini, pengen bermalam di sini selama 3 hari 3 malam, barangkali sudah selesai urusan saya. Tapi sebenarnya ingin memata-matai. Yang istimewa dari orang ini apa? Akhirnya dilihat, sholatnya biasa, cuma sholat 5 waktu, sholat sunnahnya juga mungkin sholat qobliyah ba'diyah saja, tidak kemudian sholat berapa ratus rakaat, juga tidak puasa Senin Kamis. Waktu malam-malam juga tidak bangun tahajud. Hanya Abdullah bin Amr bin As ini merasa penasaran, sebenarnya apa yang istimewa dari orang ini? Sehingga sebelum pamit, orang ini bertanya kepada tuan rumah ini, sebenarnya apa yang istimewa dari dalam dirimu ini? Begini, saya ini sebagaimana yang kamu lihat, ya seperti ini saya ini, apa adanya. Tapi saya ini pada saat malam hari menjelang tidur, saya mengoreksi hati diri saya sendiri, bahwa jangan sampai di dalam hati saya sendiri terdapat kebencian kepada orang lain dan terdapat iri dan dengki pada siapapun. Oh, mungkin ini yang menjadikan dia ini manusia istimewa di hadapan Rasulullah. Kadang orang itu biasa-biasa saja, tapi karena memiliki hati yang istimewa, dia menjadi orang istimewa. Seperti ini kadang tidak dilihat oleh kita sebagai orang-orang biasa seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kalau misalnya nanti tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan karena materi masih ada. Wallahu a'lam. Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Hati kita yang tadinya kosong sebelum mendengarkan pencerahan dari beliau, tiba-tiba langsung terisi. Ada isinya. Yang isinya semoga hati kita ini tidak punya rasa iri, benci dan lain sebagainya. Nah, beda lagi dengan tim IT dari Mas Baitur Rahman yang barusan nyeletuk, wah kalau hati saya isinya cinta Mas, oh iya monggo nggak apa-apa. Memang kita seperti yang disampaikan pemateri tadi, menjalankan hidup ini dengan hati yang penuh cinta, agar tidak ada rasa benci, agar tidak ada dusta di antara kita. Oh ya, kayak lagu aja. Ya baik, di penghujung acara sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, baik yang di studio maupun di luar studio. Iya, barusan ada di telepon
Oh, langsung saya angkat, sudah langsung masuk ya di jalur telepon, dipersilahkan. Oke, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Ini pasti Pak Haji Abu ini. Pemirsa setia di JFM dan beserta Ustadz Dio dan Ustadz Sofi. Waduh, kalau saya bukan Ustadz Pak Haji. Ada yang saya tanyakan Ustadz Iya, silakan. kepada para pemateri, yaitu tentang hati yang hidup, hati yang sakit, hati yang sehat. Yang saya tanyakan Ustaz, yaitu apakah orang jatuh cinta itu masuk hati yang sakit atau hati yang sehat atau hati yang mati? Karena Ustaz sendiri tadi di grup juga share, ada apa dengan hati? Saya jawab, ada cinta. Ya. Jika ada orang jatuh cinta, itu masuk klarifikasi hati yang mati, hati yang hidup, atau yang sakit. Dan bagaimana cara mengobati hati tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untung pertanyaannya ditujukan ke pemateri ya, bukan ke saya. Kalau ke saya akan diam 1000 bahasa, ini nggak akan bisa menjawab. Ya baik, saya persilakan untuk pemateri agar memberikan pencerahan. Secara umum ini pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang jatuh cinta? Sebenarnya perlu diperjelas pertanyaannya. Jatuh cinta kepada siapa? Kalau jatuh cinta kepada Rasulullah, bagus. Karena cintanya tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Dibalas cintanya oleh Rasulullah, pasti dikenali oleh Rasulullah. Beda dengan cinta kita kepada orang lain, sesama manusia. Mungkin bisa cinta kita bertepuk sebelah tangan, tidak dijawab pernyataan cinta kita. Anggap saja pertanyaannya jatuh cinta kepada orang lain, perempuan ya. Anggap saja seperti itu ya Pak Haji ya. Anggap saja seperti itu. Bagaimana hukumnya? Di dalam Islam, jatuh cinta itu tidak dilarang. Kenapa tidak dilarang? Ada satu pertanyaan yang tidak perlu butuh jawaban. Siapa yang bisa melarang datangnya cinta? Siapa? Karena cinta itu datang tiba-tiba, tidak diundang dan tidak dijemput. Tiba-tiba ada di dalam sanubari kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengekspresikan cinta dengan perbuatan yang melanggar aturan agama itu justru itu yang mengotori kesucian cinta. Tapi orang jatuh cinta sendiri itu hukumnya boleh. Dan bahkan ada satu hadis menyebutkan orang yang menahan cinta, rasa cinta kepada orang lain, sedangkan dia ini tidak mengungkapkan kepada orang itu sampai kemudian dia mati, maka matinya dianggap mati syahid. Jadi jatuh cinta itu boleh kepada siapapun, dengan syarat ekspresi cintanya tidak sampai melanggar norma-norma dan aturan agama. Cukup ada di dalam hati kita masing-masing. Biarlah hati yang berbicara, karena rasa lebih tahu bahasa rasa. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana ketika orang sudah terlalu jatuh cinta, sudah terlanjur jatuh cinta, kemudian dia melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama? Sebenarnya Allah itu mengajarkan kepada mereka yang banyak kecewa itu, sebenarnya Allah mengajarkan bahwa satu-satunya di dunia ini yang tidak bisa membuat kecewa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berkomunikasi dan bergaul kepada siapapun, bisa dipastikan pasti ada kecewanya. Apalagi urusan jatuh cinta. Kita banyak kecewa, di samping banyak pengorbanan. Jadi ketika ada pertanyaan siapakah orang di dunia ini yang paling bahagia, jawabannya orang yang sedang jatuh cinta. Dan siapakah orang yang paling sengsara di dunia ini, jawabannya sama, juga orang yang sedang jatuh cinta. Jadi seperti cara mengobati, ya kita dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan, di samping kita juga menghindari pergaulan yang sekiranya bisa menjerumuskan kita ke dalam hal yang sama pada saat kita jatuh cinta. Jadi mungkin seperti itu saja jawabannya.
Mantap, luar biasa nih. Orang yang paling bahagia adalah orang yang jatuh cinta, dan orang yang paling sengsara juga adalah orang yang jatuh cinta. Waduh, ini berat ini. Berat, ya. Ya baik, barangkali ada pertanyaan lain. Masih ada satu, ini mungkin pertanyaan terakhir. Oh ini iya, silakan. Jauh. Ini pendengar setia yang dari Arjasa, Mbak Cantika di Arjasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membersihkan hati ketika hati sudah ternoda yang sangat tertumpuk iri dan dengki? Mohon penjelasannya, Kiai. Cantika di Arjasa, Situbondo. Ya baik, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana caranya membersihkan hati yang sudah banyak noda menempel? Noda kalau dalam istilah iklan itu noda yang membandel. Nah, kan tidak mungkin pakai deterjen kan? Deterjennya lain. Ini sebenarnya ini pertanyaan yang sudah saya tebak sebelum saya berangkat ke sini. Benar ini. Sudah saya siapkan jawabannya. Mungkin nanti ada orang yang bertanya bagaimana cara membersihkan hati. Ini sesuai dengan apa yang ada di dalam hati saya. Bagaimana caranya? Ada beberapa langkah. Yang pertama, sebagaimana kita sakit, datang ke dokter, cari ulama. Kalau sakit dohir, datang ke dokter. Kalau sakit batin, jangan ke dokter. Kapan sembuhnya? Dokter hati itu adalah para ulama. Kalau dalam istilah thariqah mursyid, pertama. Kedua, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang berzikir, maka segala macam bentuk kotoran dan noda yang ada di dalam hati kita sedikit demi sedikit akan tersingkir. Karena di situ ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun segelap apapun sebuah cahaya, sebuah keadaan di dalam hati kita, kalau dipenuhi cahaya walaupun secercah akan membuat kita bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar mendalami ilmu-ilmu yang khusus membahas tentang cara membersihkan hati. Dalam hal ini ilmu tasawuf. Jadi orang itu harus seimbang antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Jangan cuma berat sebelah. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Wa inni wa haqillaha iyyaka ansahu. Fadalika qalbun lam yaduq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluh. Orang itu kalau cuma belajar fikih saja tanpa belajar tasawuf, maka dia ini tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Tapi orang belajar tasawuf saja tanpa belajar fikih jadi orang fasik, tidak tahu ini dosa apa tidak dosa. Dan justru orang ini ketika hanya belajar fikih saja, ini jauh justru tidak seimbang. Karena bagaimanapun dosa itu ada dua. Ada dosa yang dilakukan oleh anggota dohir, ada dosa yang dilakukan oleh anggota batin. Dan yang jauh lebih berbahaya adalah dosa yang dilakukan oleh anggota batin, yaitu hati. Kenapa? Karena seringkali ketika kita iri, dengki, benci, kita merasa bahwa kita tidak berdosa. Beda ketika orang berdosa mencuri, menghina, mencela, membunuh. Lebih gampang untuk merasa berdosa. Karena urusan hati hanya dia dan Allah yang tahu, sehingga dia tidak mudah sadar apakah dia berdosa atau tidak. Jadi seperti itu, secara singkatnya seperti itu. Sudah sangat panjang itu, bukan singkat ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Mbak Cantika ya bisa mendapat pencerahan dari apa Cantika, yang disampaikan. semoga ini hatinya juga cantik gitu iya, jangan sampai hatinya ternodai. Iya. Syukur-syukur bisa sesuai dengan namanya ya, namanya Mbak Cantika sehingga hatinya juga ikut cantik. Iya. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain, operator? Ada jalur telepon satu ini. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya ini Ustaz, Ya, karena ini menyangkut masalah hati Ustaz, ya penyakit hati kata Ustaz itu yang ditimbulkan oleh hati antara lain satu adalah sombong. Saya pernah begini Ustaz, pernah sholat di sebuah masjid pakai celana jeans dan ujung paling ke bawah itu di bawah mata kaki saya Ustaz, ujung
celana itu. Terus ada jemaah bilang sama saya, Mas, kalau sholat pakai celana agak diangkat anunya, biar tidak dianggap sombong kamu sama Allah, katanya. Saya nggak tahu apa maksudnya kalimat sombong ini, padahal saya kan cuma pakai celana gitu, Ustaz. Iya. Katanya harus 5 cm atau 10 cm di atas mata kaki, katanya, Ustaz. Biar tidak dianggap sombong oleh Allah. Padahal tujuan saya pakai celana nggak ada niatan untuk sombong, Ustaz. Iya. Apakah ada dalilnya itu, Ustaz? Kalau ada dalil dari Rasulullah, hadis apa sahih hadisnya itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Takut sombong saya ini dinilai sombong oleh Allah, tidak diterima ibadah saya, Ustaz. Padahal tidak ada tujuan saya pakai celana itu untuk sombong, Ustaz. Karena saya tidak tahu, Ustaz, ya. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana ini pendapat dari Ustaz Sofi? Kalau orang langsung yang sarung atau celananya sampai kena tanah gitu, sampai kena lantai gitu, apakah itu menandakan dia sedang sombong? Ya, monggo pencerahannya. Begini, Ustadz yang menegur itu saya kira dia tidak salah. Tidak salah. Karena memang ada satu hadis yang menyebutkan bahwa sesuatu yang di bawah mata kaki, maka dia ini akan ditempatkan di neraka. Karena disebutkan karena kesombongan. Dan ini sebenarnya orang itu ketika banyak ngaji, sebenarnya bukan cuma hadis ini saja yang dikaji. Karena ada hadis yang lain juga yang senada dengan hadis ini, yang menyebutkan bahwa yang berhak dimasukkan ke neraka itu sebenarnya bukan urusan pakaiannya, tapi karena urusan hatinya. Jadi jika misalnya pakaian, misalnya sarung di bawah mata kaki atau celana di bawah mata kaki, tapi hatinya tidak sombong, maka ya tidak masuk dalam kategori ancaman di dalam hadis ini. Tapi sebagai jalan tengah, ini menurut saya dan ini saya amalkan, saya praktekkan. Karena saya takut masuk dalam kategori hadis ini, sesuatu yang di bawah mata kaki dianggap sombong oleh Allah. Ini memang ada hadis memang dari Rasulullah. Saya itu kalau pakai sarung pasti di atas mata kaki, walaupun tidak begitu tinggi-tinggi. Ini jalan tengah. Walaupun sebenarnya ketika saya pakai sarung di bawah mata kaki pun, saya juga sebisa mungkin saya niatkan tidak untuk sombong. Itu lebih aman itu. Tapi kalau pakai celana saya tidak pernah kalau di atas mata kaki itu, karena saya tapi kalau pakai sarung saya tiap hari alhamdulillah di atas mata kaki. Takut masuk dalam kategori hadis yang sesuatu yang di bawah mata kaki itu akan ditempatkan di neraka. Jadi seperti itu, Ustaz. Berarti kecuali celana nih ya. Saya juga nggak pernah pakai celana di atas mata kaki. Nanti dikira kebanjiran lagi. Ya, baik. Apa ada pertanyaan lain? Sudah habis, oke. Biar ada penutup dulu dari Ustaz Muhammad Sofi, karena mengingat waktu kurang 2 menit ya. Iya. Ya, oke. Baik, silakan, mungkin ada kata-kata penutup dari beliau. Ada kata-kata mutiara yang berkaitan dengan hati. Masya Allah, ini saya suka. Kata-kata mutiara yang ada hubungannya dengan hati ini saya suka, Ustaz. Jangan-jangan Ustaz ini buat saya mau baca ini. Iya, monggo Ustaz. Ini versi bahasa Arab dan versi terjemah ya. Ad-dam'atu fil aini jarhun fil qalbi. Tetesan air mata adalah luka di dalam hati. Nah, ini pertama. Ini tidak ada hubungannya dengan materi. Cihuy, waduh. Yang kedua, al kalimatu laisat sahman. Memang ucapan itu tidak mempunyai panah. Walakinnaha tukhriqul qalba, akan tapi bisa menusuk kepada hati. Nah. Yang ketiga, laulal amal lan fatratil qulub. Seandainya tidak ada harapan, mungkin hati itu sudah pecah. Yang berikutnya, keempat, ajaban liman yaghsilu wajhahu wala yaghsilu qalbahu. Sungguh mengherankan orang yang membasuh wajahnya akan tetapi dia tidak membersihkan hatinya. Jadi itu sebagai penutup kata mutiara, intinya jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan kotoran, karena hati kita adalah kebahagiaan kita. Kalau hati kita gelap, hati kita kotor, maka kebahagiaan kita tidak akan malu kepada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Untung di awal tadi disampaikan kalau ini kata mutiara ya. Kalau enggak saya udah mengucapkan amin ini karena bahasa Arab semua. Jadi saya mengira ini doa. Tapi karena disampaikan di awal kalau ini adalah kata mutiara, ya enggak jadi saya bilang aminnya. Yang saya dengerin dengan seksama adalah terjemahannya yang berbahasa Indonesia tadi. Baik, di penghujung acara karena waktu sudah menginjak pukul 5, baiknya kita tutup acara ini dengan penutupan doa yang akan dibacakan oleh pemateri. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan bisa mencerahkan kita semua, bisa mengisi hati-hati kita yang kosong. Dan juga dengan doa yang beliau bacakan sebentar lagi kita aminkan bersama, mudah-mudahan dengan doa yang beliau baca Allah segera angkat wabah ini, penyakit ini dari muka bumi dan khususnya di Indonesia. Baik, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah. Terangi hati kami dengan cahaya hidayahmu. Amin. Kama nawartal arda bi nuri syamsika, sebagaimana engkau menerangi bumi dengan cahaya matahari. Amin ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Kalam Rama, kajian Islam Ramadan, persembahan dari 107,7 DJ Radio, bekerja sama dengan Remaja Masjid Baitur Rahman Besuki. Didukung oleh Toko Perhiasan Sidoayu, Toko Pancawarna, Pabrik Tahu Ela. Simak terus Kalam Rama, kajian Islam Ramadan setiap hari selama Ramadan.